semua dan selamat datang lagi di channel Sakura 13. Jadi di video kali ini gue mau balik lagi ngejelasin tentang Urban Legend Jepang yang sebelumnya udah gue bahas, yaitu Kuchisake Onna. Dan Urban Legend yang bakal gue bahas kali ini itu gak kalah menarik nih dari Kuchisake Onna, dan mirip-mirip nih, bukan mirip-mirip sebenarnya, agak beda banget malah. Kenapa gue bilang mirip-mirip? Beda banget. Jadi Urban Legend yang bakal gue bahas kali ini adalah Teke Teke. Ya, Teke Teke. Jadi Teke Teke adalah Urban Legend Jepang mengenai wanita muda atau gadis sekolah yang jatuh di atas rel dan tubuhnya terpotong jadi dua karena ditabrak kereta api yang melintas. Setelah menjadi hantu penasaran, ia membawa sebilah sabit atau gergaji dan berjalan dengan memakai tangan atau sikunya. Dan gerakan tubuhnya saat diseret berbunyi teke 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 teke. Jika Teke Teke menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur, maka Teke Teke itu akan memotongnya menjadi dua bagian seperti keadaan tubuh Teke Teke itu sendiri. Nah, dari beberapa sumber yang gua dengar nih tentang si Teke Teke ini, ada 3 versi cerita yang berbeda, yang dimana di dua diantaranya itu mirip-mirip, dan gue bakal bahas ketiga versi tersebut di video ini. Oke, langsung aja ke versi yang pertama. Versi yang pertama yaitu salah satu cerita Teke-Teke yang berkembang di masyarakat Jepang adalah bermula dari seorang gadis bernama Kashima Reiko yang meninggal setelah dirinya terjatuh di atas rel kereta dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian akibat tertabrak kereta api. Arwahnya bergentayangan di kamar mandi dan bertanya kepada orang-orang yang ada di kamar mandi mengenai keberadaan kedua kakinya. Dan versi yang kedua yang agak mirip nih dengan versi yang pertama, yaitu bercerita tentang anak gadis yang bernama Kashima Reiko, dan si Reiko ini ternyata adalah korban bullying di sekolahnya. Dan suatu hari mereka menunggu kedatangan kereta api di stasiun Shinkansen, itu jalur kereta api super cepat di Jepang. Nah, pas lagi nunggu, Reiko ini lagi-lagi dia jadi korban bullying. Saat itu temannya yang super jahil meletakkan jangkrik di bahu Reiko. Si teman nggak pernah nyangka bahwa kejahilannya itu akan berakibat fatal gitu. Saking kagetnya dengan jangkrik yang ada di bahunya, Reiko terjatuh ke rel dan langsung tertabrak tetapi hanya dalam hitungan detik kereta super cepat yang melintas menggilas tubuhnya. Reiko tewas, dan yang lebih mengerikannya lagi, tubuhnya terpotong jadi dua dan kepalanya dari kepalanya sampai pinggang dan dari pinggang sampai ke kaki. Dan terhadap kelakuan temannya, hantu Reiko bergentayangan yang muncul sebagai Teke-Teke dengan tubuh yang telah terpotong menjadi dua bagian. Sosok Teke-Teke berjalan dengan menyeret tubuhnya. Dia menyeret tubuhnya. Dia berjalan bukan dengan kaki, melainkan dengan tangan. Dan ya bener, saat melintas kalian bisa melihat dengan jelas tubuhnya yang terpotong. Seakan itu belum cukup menyeramkan, Teke-Teke juga memegang sabit di salah tangannya. Sabit tersebut ia gunakan untuk memotong tubuh orang yang gak bisa menjawab pertanyaannya saat bergentayangan di malam hari, dan melihat keuntungan Teke-Teke akan dan versi yang ketiga ini cukup berbeda nih dari versi yang sebelumnya. Di versi ini bermula ketika ada seorang pekerja wanita kantoran yang ingin pulang ke rumah setelah bekerja, namun sayangnya di tengah perjalanan pulang ia diperkosa dan dipukuli oleh tentara Amerika Serikat di Hokkaido setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian wanita tersebut melompat dari jembatan dan ditabrak kereta api yang melintas. Kecelakaan tersebut membuatnya tewas dengan tubuh terpotong di bagian pinggang. Dan dikutip dari BuzzFeed.com, hantu Teke-Teke Jepang suka menghantui banyak orang karena ia memiliki dendam dan ingin membalas dendam itu kepada orang lain yang masih hidup. Dendam tersebut didasari oleh kematian tragis yang ia alami sebelumnya. Julukan Teke-Teke berasal dari suara hantu itu saat menyeret dirinya sendiri di tanah. Konon, jika seorang dihantui Teke-Teke dan tidak segera melarikan diri dengan berlari kencang, maka tubuh orang tersebut akan dipotong menjadi dua bagian dengan sebilah sabit. Pernah juga diceritakan jika seseorang mendengar atau
membaca tentang legenda urban teke-teke, maka setelah 3 hari sosok hantu wanita tersebut akan muncul dari hadapan orang tersebut, muncul dengan suara teke-teke sambil merangkak dengan tanah ke arah orang itu gitu. Dan itu tadi kisah teke-teke dari 3 versi. Nah, ketika gue lagi nyari info-info nih buat bikin video ini, gue nemu satu fakta yang menarik banget, yaitu tentang kecepatan si hantu teke-teke ini. Ternyata hantu teke-teke ini mempunyai kecepatan berlari yang sangat cepat, walaupun dia cuma pakai 2 tangan. Dikisahkan hantu ini memiliki kecepatan merangkak lebih cepat dibanding orang yang dihantuinya. Kecepatannya mencapai 150 km per jam. Wow, yang dimana itu setara dengan mobil, lebih malah gitu. Dan gak mungkin juga orang bisa lari tanpa latihan khusus atau bukan atlet kan, manusia biasa bisa lari melebihi 150 km per jam gitu. Gak mungkin banget kan. Nah, ternyata waktu gue cari-cari lagi lebih dalam, ternyata ada cara supaya kita bisa lolos dari kejaran si teke-teke ini. Orang-orang percaya bahwa untuk menyelamatkan diri dari Kashima Reiko atau si teke-teke ini, orang yang ditanyai dapat menjawab bahwa kaki yang dicarinya ada di dalam tol Meishin, atau dengan menjawab Kamen Shinma atau Max Death Demon, yang merupakan akar dari kata nama Kashima ini. Kemudian jika ia menanya siapa yang menceritakan kisahku kepada Anda atau kalian, maka kalian harus menjawab Kashima Reiko, yaitu dirinya sendiri di waktu dia masih hidup gitu. Kalian penasaran gak sih apa benar kalau si teke-teke ini pernah ngebunuh orang? Dan ternyata gue nemu satu cerita yang dimana dia katanya pernah ngebunuh orang. Menurut cerita yang beredar, ada 2 orang yang menjadi korban, yakni seorang siswa dan seorang masinis. Si siswa terbunuh pada malam hari ketika ia pulang ke rumah dan melintasi gedung tua. Di atas gedung tua itu sosok teke-teke bertengger. Gue nggak tahu arti kata bertengger di sini apa, cuman di situ ya tertulis bertengger. Lalu melihat ada korban potensial. Ia pun turun menghampiri si siswa dan mengaitkan sabit padanya. Sementara itu, si masinis terbunuh saat musim salju ketika kereta yang dikendarainya menabrak sesuatu. Ternyata sesuatu tersebut adalah hantu teke-teke yang berada di tengah-tengah rel. Teman si masinis memutuskan untuk meminta bantuan pada polisi, sedangkan si masinis masih berada di tempat untuk menjaga kereta. Ketika temannya kembali, si masinis ditemukan tewas di tiang listrik dengan teke-teke yang memeluk tubuhnya. Wow, itu jadi serem juga sih sebenarnya yang masinis itu. Jadi temannya itu teman masinisnya kan minta bantuan, habis itu masinisnya sendiri gitu dengan tubuh yang udah kebelah terus dipeluk gitu. Kurang serem apa coba ya kan. Nah, itu tadi cerita mengenai legenda urban Jepang, yaitu teke-teke. Masih banyak nih legenda urban yang gak kalah serem dari si teke-teke ini, dan gue bakalan bahas semuanya di channel ini. Jadi buat kalian semua yang suka horor atau legenda-legenda urban Jepang, urban apa gitu, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain loncengnya. Oke, sekian dulu untuk video gue kali ini. Gue Randy pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.